teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisca Romanarto. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Di sini saya akan berbicara mengenai bioetika. Etika itu berbicara mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Etika juga berbicara mengenai apa yang benar untuk dilakukan dan apa yang tidak untuk dilakukan. Bioetika ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menelaah dan menganalisis masalah benih kehidupan. Kita ini berasal dari benih sperma seorang pria dan juga sel telur seorang wanita. Ternyata mendapat keturunan tidak hanya bisa dibuat dengan cara alami. Dengan cara alami itu dengan cara pernikahan yang wajar ketika pria dan wanita saling mencintai kemudian berhubungan seks. Ada juga manusia yang sangat kesulitan untuk mendapat keturunan secara alami. Begitu kenapa? Karena mungkin ada faktor mandul atau faktor kelainan pada rahim seorang wanita atau kelainan pada sperma sang pria dan seterusnya. Ekstraksi sperma ini menuai pro dan kontra karena ekstraksi sperma ini ada juga yang tidak tanpa adanya persetujuan dari pria. Sebutlah ada pasangan suami istri yang menikah tanggal 29 Juli yang lalu. Pasangan ini menikah dan memutuskan untuk menunda momongan atau menunda mempunyai bayi sampai mereka mandiri secara finansial. Dan karena pasangan ini belum mantap dan ingin mencari duit lagi, lalu kemudian mereka memutuskan untuk menunda momongan dulu karena mereka belum siap dalam finansial. Namun pada beberapa tahun kemudian sang suami mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan sang suami koma dan mengalami kerusakan otak dan divonis oleh dokter hanya bisa sisa hidupnya tinggal 48 jam lagi. Karena sang suami ini sangat mencintai, karena sang istri ini sangat mencintai sang suami, ia merasa sangat cemas karena dia menginginkan mempunyai bagian dari sang suami yang hidup di dalam dirinya. Lalu sang istri ini mempunyai niat untuk mengekstrasi sperma sang suami agar sang istri ini bisa mengandung anak dalam rahimnya. Lalu hal tersebut disetujui dan diizinkan dari dokter. Pertanyaan yang muncul, apakah jika saya menjadi dewan etis dalam rumah sakit tersebut? Saya sangat tidak setuju. Meskipun sudah mendapat persetujuan dari keluarga sang pria, kita harus mendapatkan persetujuan dari sang pria tersebut, karena itu sangat tidak etis karena kita mengambil sperma tanpa adanya persetujuan dari sang pria. Lalu apakah setuju sang istri untuk mengambil sperma tanpa sepengetahuan sang suami? Saya sangat tidak setuju karena sesuatu yang diambil dari tubuh pasien, kita harus mempunyai tujuan dan mempunyai izin dari sang pasien tersebut. Lalu jika pasien tersebut kita tidak mendapatkan persetujuan dari pasien, maka kita tidak bisa mengambil sperma atau darah atau liquid yang lain dari tubuh pasien tersebut. Lalu jika
anak ini lahir tanpa adanya seorang ayah atau seorang bapak, padahal anak ini mempunyai hak untuk dibesarkan, dikasihi, dan dididik oleh kedua orang tua, akan mengganggu kesehatan anak tersebut karena hanya memiliki satu orang tua saja. Dari sisi ibu, apakah dia bisa mencukupi ke finansial dari seorang anak ini dalam mendidik, membiayai, dan lain sebagainya, dan apakah sudah siap untuk menjadi single mom atau single parent. Dan itu juga berlaku untuk jika hanya sang suami saja yang hidup. Dan pasti anak akan bertanya-tanya, kenapa aku tidak mempunyai seorang ayah dan lain-lain. Dan jika bapak dari ayah ini meninggal dunia, mungkin masih bisa diberi pengertian dan lain sebagainya. Namun jika sang ayah ini bangun dan tiba-tiba istrinya hamil dan tanya, ini anak siapa ini anak siapa, kenapa sang istri bisa hamil dan lain sebagainya, itu juga akan repot untuk masa kecil. Lalu filsafat mengetahui kebijakan untuk mencintai, kebijakan untuk berpikir di mana yang baik dan mana yang benar, apa pertimbangan itu yang baik, apa pertimbangan itu yang benar. Mengatakan salah apa pertimbangan itu, jangan mengatakan itu benar atau salah hanya karena faktor emosi saja. Kita harus mempunyai alasan yang rasional, logika untuk menilai hal itu benar atau menilai hal ini salah, dengan kepala dingin, dengan hati yang memutuskan segala sesuatu. Sekian penjelasan saya tentang bioetika. Jika ada salah kata, salah penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih.